wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naira Saratwilda dengan NIM A50125200042 dari kelas C. Di sini saya akan menampilkan video tugas wawancara saya dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya bersama Bapak Dr. Adrian Esa MSc selaku narasumber saya pada wawancara pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu Bapak, saya melanjutkan yang pertama. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya, sebenarnya hal ini sangat penting karena bagaimana meningkatkan kreativitas individu itu. Kedua juga kalau dia belajar sepanjang hayat juga dapat membuat inovasi-inovasi untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri, dan juga bisa dia tidak kreativitasnya, kemampuannya tidak terbatas sampai batas umur tertentu, tapi sumbangsinya untuk membangun di mana dia tinggal dapat terus berkelanjutan. Masuk pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, kemudian atau seminar? Ya, itu pasti karena kita di ASN ini tentu kita kan mengikuti perkembangan zaman. Penyelenggaraan pemerintahan itu selalu ada hal-hal baru untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan. Olehnya semua ASN itu harus diarahkan harus ikut pendidikan, keterampilan. Seperti baru-baru saya kan ikut tim 2 itu kan di luar pendidikan non formal, tapi itu adalah diklat pendidikan untuk dapat mengasah otak untuk mengikuti perkembangan zaman bagaimana metode pelayanan pemerintah yang baik dan baik. Terus bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kehidupan Bapak sendiri? Ya, saya harus berpikir bahwa saya itu terus berdampak, berguna, karena perkembangan ini kan terus ada, inovasi-inovasi tetap ada. Kalau kita tidak belajar terus mengikuti perkembangan zaman itu, pasti kita tertinggal dan kita juga tidak bisa memberikan dampak, memberikan masukan dan berguna pada masa yang akan datang nanti kalau kita tidak ikut belajar, mempelajari sepanjang hayat kita, sepanjang kita diberikan kehidupan, kita harus terus belajar supaya kita tidak tertinggal ya. Terus apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, khususnya di masyarakat kita berdasarkan? Iya, itu kadang-kadang masyarakat terlalu tidak percaya diri. Kadang-kadang dia berpikir sudah saya sampai di sini saja pengabdian saya, kan akhirnya dia tidak berpikir terus mengembangkan dirinya, belajar sepanjang hari. Maksudnya belajar ini kan bukan hanya membaca, tetapi bagaimana berinteraksi kepada orang, berkomunikasi kepada orang, mengerti terkait dengan perkembangan yang ada, itu kan belajar juga. Ya, jadi saya harus sudah pasti orang-orang yang ingin membangun itu, ada orang sampai umur 80, coba lihat Nabi Muhammad itu. Ini mantan Perdana Menteri Malaysia kan, hampir 100 tahun itu, Mahathir Muhammad. Dia belajar terus, membaca buku terus. Itu dari sisi informal kan, supaya dia mengetahui perkembangan terkini di bangsa dan masyarakat. Dari tantangan-tantangan yang Bapak sebutkan tadi, nah bagaimana cara kita itu mengatasi tantangan tersebut, Pak? Saya rasa pemerintah harus menyampaikan kepada bahwa untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini tidak dibatasi umur. Ya kan, memberikan sosialisasi, kan memberikan penyuluhan kepada
seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, bahwa memberi sumbangsi untuk pembangunan itu baik secara kepada luas, kepada masyarakat luas, baik untuk dirinya sendiri. Jangan sampai stagnan untuk belajar, jangan sampai stagnan untuk mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman yang positif itu perlu, sepanjang tujuannya positif. Jadi sebenarnya ini belajar sepanjang hayat ini sangat dibutuhkan, karena kondisi saat ini tidak akan sama dengan kondisi 5 tahun ke depan. Beda, sangat beda. Kita lihat dulu, coba lihat, orang dulu tidak kenal HP, sekarang sudah ada. Bagaimana mempergunakan dengan baik, bagaimana ini kan sebenarnya bagaimana mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan itu kan perlu pelajar kan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, harapan kita pemerintah terus memberikan pendidikan, memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali berdampak berguna untuk pembangunan, sehingga masyarakat itu tetap harus ikut belajar dan ikut. Pendidikan ini kan tidak harus duduk di bangku kuliah, non formal itu juga jauh lebih berdampak berguna untuk membangun dirinya sendiri dan juga membangun bina dia itu. Ya, banyak hal yang tidak memiliki pendidikan formal tetapi bisa memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Jadi bukan hanya pendidikan formal kan. Masuk pada pertanyaan terakhir Bapak, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Teruslah memahami selaku mahasiswa, terus memberikan contoh untuk terus belajar. Hal-hal yang negatif itu dijauhi. Belajar itu adalah hal positif, apalagi suka membaca, apalagi mengikuti perkembangan zaman, apalagi kita bisa jadi contoh. Itu yang paling utama. Ya, jadi terus jadi contoh di tingkat kita, jadi contoh di tingkat kita. Kalau lebih bagus jadi contoh di tingkat yang lebih muda dari kita dan lebih tua dari kita, itu sangat positif. Terus jadi contoh, belajar dengan baik, tunjukkan prestasi kepada orang tua, dan terus bercita-cita untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Terima kasih banyak Bapak. Oke teman-teman semua, itulah tadi wawancara dari saya, dari Nazar Kuliah, dengan narasumber saya Bapak Dr. Adiman SH MSc. Mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, kepada semua yang telah mendukung saya dalam kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selalu ya. Sukses selalu. Nah teman-teman, dari wawancara tadi dapat saya simpulkan pendidikan sepanjang hayat sangatlah penting karena dunia terus berubah dan berkembang. Kondisi yang kita hadapi saat ini tidak akan sama dengan kondisi 5 tahun ke depan. Sebagai mahasiswa kita harus menyadari bahwa proses belajar tidak berhenti di bangku kuliah saja. Kita perlu terus beradaptasi, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selain itu, mahasiswa juga harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dengan menunjukkan sikap positif, menjauhi hal-hal negatif, serta menanamkan semangat belajar dalam setiap aspek kehidupan. Sebab belajar bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan sikap hidup yang membawa kita menuju perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.